Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Oke, selesai. Oke, sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Iya, Bu. Iya. Apa? Tentang zakat. Zakat itu artinya apa? Zakat itu berarti tumbuh, berkembang, atau bertambah. Zakat menurut bahasa dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan, tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu yang tertentu. Ya, betul. Sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, tadi belum di absen ya, saya absen terlebih dahulu. Silvi Hadir, Bu. Adi tidak ada, Bu. kenapa tidak masuk? Dia lagi sakit. Oh iya. Selanjutnya di sini kita akan membahas materi mengenai ketentuan puasa. Apakah ada yang tahu arti puasa? Belum tahu, Bu. Arti puasa menurut bahasa berasal dari kata asaum yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan dalil dari surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail, yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam puasa menurut hukumnya. Yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dikerjakan, apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa apabila diamalkan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Contohnya yaitu puasa Senin Kamis, Syawal, Arafah, Asyura, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya yaitu pada hari tasyrik dan puasa 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat yaitu puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang apabila dikerjakan dengan melakukan hal makruh, nilai pahala yang telah diperoleh akan hilang. Puasa yang telah dijalankan tidak akan membuat puasa tersebut batal dan tidak mendapat dosa, namun hanya akan mendapat lapar dan dahaga yang membuat puasa tersebut sia-sia. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan mengenai syarat wajib puasa. Ada beberapa syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan puasa. Jika ia mengerjakan puasa, puasanya tidak sah menurut syarat. Yang kedua yaitu berakal sehat. Orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, berbadan sehat. Orang yang sedang sakit
diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi ia wajib mengkodok pada hari lain. Yang keempat yaitu bermukim. Orang yang dalam perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi ia wajib menggantinya pada hari lain. Yang kelima yaitu mampu menjalankannya. Orang yang lanjut usia diperbolehkan tidak berpuasa, akan tetapi ia wajib membayar fidyah yang diperuntukkan fakir miskin. Selanjutnya, yang keenam, balik. Anak-anak tidak wajib puasa. Meskipun demikian, anak-anak harus tetap dilatih untuk berpuasa. Yang terakhir, bagi kaum wanita tidak sedang haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Sah wajib menggantinya dengan hari lain. Mengenai penjelasan yang telah dijelaskan tadi, apakah ada yang belum paham atau belum mengerti? Silahkan ditanyakan. Bu, untuk kali ini belum ada pertanyaan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya kita akan membahas syarat sah puasa. Syarat sah puasa yaitu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz atau balik dan berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat bukan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa, setiap muslim yang menjalankan puasa hendaklah mengetahui rukun puasa, yakni hal-hal yang harus dipenuhi dalam waktu melaksanakan puasa. Jika rukun puasa tidak terpenuhi, seseorang tidak akan dianggap berpuasa. Yang pertama yaitu niat, yaitu keinginan hati untuk berpuasa karena ingin melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dilakukan sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dan antara waktu sebelum datangnya subuh Selanjutnya yaitu amalan sunnah saat berpuasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Yang kedua yaitu mengakhiri makan sahur. Maksudnya kita makan sahur itu dalam mendekati imsak. Yang selanjutnya yaitu menyegerakan berpuasa. Apabila azan telah berkumandang, kita harus segera menyegerakan untuk berbuka. Yang keempat yaitu membaca doa. Membaca doa saat akan berbuka puasa. Yang selanjutnya yaitu berbuka dengan makanan yang manis-manis. Yang selanjutnya memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Yang selanjutnya sholat lail, yaitu sholat tarawih, sholat witir, dan tahajud. Yang kedelapan yaitu memperbanyak sedekah dan zikir. Yang kesembilan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang tadi itu kan amalan sunnah, sekarang itu amalan yang dimakruhkan ketika berpuasa. Hal-hal makruh ketika berpuasa yaitu yang pertama berkumur-kumur yang berlebihan. Jadi kita itu sebaiknya tidak usah selalu berkumur-kumur. Selanjutnya yaitu kita akan membahas amalan yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang pertama yaitu berkumur-kumur yang berlebihan. Yang kedua mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Memperbanyak tidur ketika berpuasa, berbekam atau disuntik. Yang kelima sengaja melambatkan berbuka. Yang keenam berkata kotor. Yang ketujuh yaitu memperbanyak tidur. Setelah saya menjelaskan mengenai beberapa hal mengenai puasa, ada beberapa hal yang belum dijelaskan, yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dan hikmah puasa. Itu untuk tugas hari ini ya, dikerjakan sekarang, diberi waktu 20 menit. Nanti kalau sudah silahkan pekerjaannya
dipresentasikan di depan. Waktunya sudah habis, silahkan dipresentasikan di depan. Saya akan mempresentasikan hal-hal yang membatalkan puasa. Beberapa hal yang dapat membatalkan puasa adalah sebagai berikut. 1. Makan atau minum dengan sengaja. 2. Bersentuh tubuh atau berkumpulnya suami istri di siang hari. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Keluar air mani dengan sengaja. 5. Keluarnya darah haid atau nifas. 6. Gila, ayan atau pingsan. 7. Murtad keluar dari agama Islam. Selanjutnya saya akan mempresentasikan beberapa hikmah dari puasa. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa, menumbuhkan rasa solidaritas, melatih kesabaran, melatih kedisiplinan dan ketentraman dalam hidup. Setelah mempelajari beberapa hal mengenai ketentuan puasa, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran pada pagi hari ini saya akhiri. Jangan lupa mempelajari bab berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam